Nah, dari tiga ini rata-rata dari desa itu mengambil yang kelembagaan di bawah pemerintahan. Sehingga apa? Sifatnya nanti agar kerjasama dengan BUMDes ini bisa diatur oleh kementerian pemerintah desa. Ya terkait pengaturan unit usaha, bagaimana sehingga itu bisa bersinergi. Ya. Ketika nanti dilepas dari pemerintahan, khawatirnya itu tadi, yang pertama tumpang tindih, yang kedua Kopdes ini akan terbengkalai karena tidak ada dukungan dari pemerintah desa. Dukungannya hanya sampai pada legalitas saja. Halo pemirsa, saya menyapa kalian dengan bahagia, dengan semangat merah putih di pagi ini. Karena kita di sini akan membicarakan tentang Koperasi Merah Putih. Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto menggencarkan program Koperasi Desa Merah Putih yang telah di-launching 80.000. Betul Pak Kades? Ya betul. 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di 80.000 desa yang ada di Indonesia. Dan hari ini kita akan berbincang dengan salah satu desa di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur, di Kabupaten Pasuruan, desa percontohan, satu dari 3 desa percontohan. Ada desa Wonokerto yang sekarang kita sedang duduk bersama mereka, ada desa di Ampelsari, Kecamatan Pasrepan, dan juga satunya Kelurahan Kejaya di Kecamatan Kejayan. Kita akan menyapa dulu narasumber kita dari yang paling dekat dengan saya, Bapak Sugiono, selaku Kepala Desa Wonokerto Kecamatan Sukoharjo. Sehat Pak Kades? Sehat, alhamdulillah. Ya. Dan di sampingnya ini ada dari BUMN. Siap, dari IDFood saya, dari Reja Wali Kusindo, kita BUMN kelas pangan yang pastinya IDFood. Okay. Supplier pangan. Supplier pangan yang nantinya akan mensupport Koperasi Desa Merah Putih di Wonokerto. Dan ada juga dari pendamping desa, Bapak siapa? Ahmad Sofian. Ahmad Sofian, pendamping desa yang terhubung ke Kementerian Desa untuk mensupport program Koperasi Merah Putih. Dan yang paling ujung di sana, tapi paling besar orangnya, ini adalah Ketua Koperasi Desa Merah Putih dengan Mas siapa? Mas Hendra. Mas Hendra masih muda ya. Usia berapa Mas Hendra? 25. Oke, dari usia 25 nantinya akan menakodai Koperasi Desa Merah Putih di Desa Wonokerto. Yang muda ini biasanya yang punya spirit dan kemampuan ya. Mudah-mudahan dari mudanya orangnya sama mudanya programnya bisa betul-betul mewujudkan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Seperti itu ya. Oke. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan karena ini satu hal yang prestis di Indonesia, program untuk tentunya kesejahteraan masyarakat. Pak Kades, Pak Sugiono, kita mau tanya tentang alasan kenapa desa ini berani untuk menjadi percontohan. Satu, ini program baru. Terus yang kedua tentu semua yang baru diawali oleh modal yang terbatas. Alasannya apa kok berani? Dari sekian banyak desa di Kabupaten Pasuruan menjadi yang berani untuk tampil menerima program yang cukup baru dan besar juga ini ya harapannya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kita Desa Wonokerto melalui Koperasi Desa Merah Putih, itu kenapa kita kok berani untuk membentuk Kopdes Merah Putih ini. Yang pertama karena memang itu sudah perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan juga yang kedua saya melihatnya bahwa Kopdes Merah Putih itu adalah suatu program yang memang betul-betul berpihak kepada masyarakat, sehingga pandangan saya ke depan bahwa program ini bagus untuk mensejahterakan masyarakat, seperti itu. Berpihak ke kesejahteraan masyarakat poinnya ya. Sedikit tentang kata tersebut ya, berpihaknya dari sisi yang seperti apa? Kan ini juga jual beli toh. Ya, jadi begini,
Kenapa kok saya bisa menyampaikan keberpihakan kepada masyarakat? Jadi keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu salah satunya adalah memutus rantai pasok. Jadi Kopdes di sini hadir dengan harapan nanti dari produsen itu bisa langsung ke koperasi, koperasi langsung ke konsumen. Sehingga masyarakat secara umum itu bisa mendapatkan barang kebutuhan di Koperasi Desa Merah Putih dengan harga yang murah. Sehingga masyarakat lebih bisa menjaga perekonomian di keluarganya masing-masing. Nah, mata rantai sudah diputus ya, Ya, lebih diperpendek gitu ya. betul. Ya, saya ingin tanya tentang persiapan dan sejauh ini yang sudah dilakukan apa. Ini mungkin lebih tepat ke ketua koperasi kita. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan mulai awal hingga sekarang? Kita mempersiapkan di gerai-gerainya ini tadi. Kira-kira Untuk persiapan mulai dari gerai sembako ini, market, terus di saprodi pertaniannya, dan menyiapkan kantornya juga, ada gerai simpan pinjam juga, terus apotek desa dan klinik desanya. tapi gerai-gerainya sudah Sudah disiapkan semua. sudah siap semua. Gitu. Terus apalagi selain gerainya, produk-produknya apa sudah mulai diisi atau belum? Untuk di minimarketnya ini kita juga sudah diisi, ada dari ID Food, ada dari Bulog, ada dari PIP, Ya. terus di apoteknya juga diisi dari Kimia Farma juga sudah. Jadi ini terhitung sudah bicara aktif atau berjalan sudah berapa minggu atau bulan ini, Pak? Kita berjalan dimulai launching kemarin. Mulai launching kemarin. Ini yang kemarin baru ini? Ya. 2 hari yang lalu ya? Ya, betul. Oh ya. Dengan 2 hari sudah launching, persiapan sudah cukup matang dan alhamdulillah beberapa gerai siap ya, termasuk isinya sebagian sudah diisi seperti itu ya. Oke, terima kasih. Pak Kades ya, tentang koperasi ini kan banyak yang dilakukan, artinya produk dan jasanya banyak. Untuk koperasi di Wonokerto sendiri, Merah Putih di Wonokerto ini, apa fokus, apa semuanya akan dilakukan? Untuk saat ini karena memang keterbatasan pembiayaan, kita fokus di 4 gerai yang kita siapkan, salah satunya sembako yang saat ini kita laksanakan ini, kemudian ada gudang saprodi, kemudian ada apotek, dan juga yang terakhir klinik. Memang untuk saat ini kita jalankan sebatas kemampuan kita. Namun demikian, alhamdulillah kita disupport oleh BUMN yang bergerak di bidang pangan, yaitu PT Raja Wali Misindo melalui ID Food-nya, kemudian ada Perum Bulog, ada perusahaan perdagangan Indonesia juga di bawah naungan ID Food, sehingga kita bisa menjalankan dari gerai sembako tersebut. Oh iya. Di sini ada teman dari pendamping desa, ya. Dari pendamping desa untuk support koperasi Desa Merah Putih itu plotting tugasnya atau di sisi apa pendamping desa itu mengisi atau mensupport koperasi ini? Pendamping desa ini berperan dalam perintisan atau pembentukan awal koperasi desa yang awalnya itu didanai oleh dana desa yang bermula dari Musdes. Pelaksanaan Musdes ini didukung pembiayaan dari dana desa, Musdes pembentukan, Musdes penentuan iuran wajib, iuran pokok, terus domisili kantor, dan beberapa hal terkait usaha-usaha yang akan dibentuk. Ini perlu dimusdeskan sekaligus penentuan nama awal ini. Itu instruksi dari Kementerian Desa melalui yang diambil dari Impres nomor 9. Sehingga kita wajib mengawal itu mulai pembentukan sampai legalitas badan hukum ini terbit.
Jadi untuk proses awal sampai legalitas itu didanai oleh dana desa. Untuk di sini sendiri berarti sudah mengantongi hal-hal tersebut ya. Gitu ya. Adapun setelah ini sudah terbentuk, apa dari sisi pendamping masih ada tugas lain apa sudah cukup sampai di sana? Kita sampai hari ini masih belum ada instruksi lanjutan, akan tetapi nanti mungkin biasanya itu kita mengambil permendas untuk yang selanjutnya, bagaimana sikap terhadap koperasi desa ini. Karena selain koperasi desa, kita harus juga mengawal di BUMDes. BUMDes ya. Jadi yang dikawal banyak ini sama Pak Pengawal ini, berarti Pak Pengawal ya. Oke, jadi sejauh ini kalau di desa lain kan belum ada koperasi merah putih ya, hanya 3 di kabupaten. Berarti yang tugasnya bertambah di desa sini saja ya? Semuanya sudah ada. Oh, semuanya sudah ada? Semuanya sudah ada. Akan tetapi tingkat keaktifan dari pemerintah desa dan pengurus koperasi desanya ini yang masih nampak di Pasuruan ini, ya ini salah satunya di Desa Wonokerto. Oh iya, sehingga yang menjadi kecontohannya betul Desa Wonokerto, mudah-mudahan sukses ya. Pak Kades, koperasi ini menarik. Kalau kita tarik mundur, dulu-dulu itu ada koperasi-koperasi sejenis yang juga digagas oleh pemerintah, seperti koperasi wanita, ya ada juga koperasi-koperasi yang kita sebut dari pemerintah juga, yang sempat banyak pro kontra sampai ada orang itu yang lebih ke jasa keuangan ya, tetapi juga bentukan dari pemerintah. Itu juga banyak problem di sana, yang mulai bertengkar sampai ada yang minggat-minggat ya, seperti itu. Jadi beberapa orang di desa lain itu meragukan koperasi desa merah putih. Ya, sulit ini untuk diterapkan, apalagi untuk masyarakat level desa. Ya, ini berat, apalagi modal juga tidak pure modal yang fresh money seperti itu kan ya. Jadi akan berat, tantangannya juga akan sulit menghadapi SDM masyarakat desa. Apakah hal itu juga menjadi pertimbangan, atau apakah bisa dijelaskan supaya orang-orang yang punya pikiran meragukan ini berat ini bakal gak jalan ini, itu mereka supaya tertular, artinya nggak meragukan dan nggak khawatir, ini bisa kok gitu. Bagaimana Pak Kades? Jadi sebetulnya program yang dari pemerintah itu ada program yang jelek menurut saya. Baik itu program-program sebelum koperasi desa merah putih, itu semuanya adalah program bagus. Cuman tergantung bagaimana kita mensikapinya, bagaimana kita mengelolanya. Jadi intinya itu ada di manajemen. Jadi koperasi desa merah putih itu kalau kita manage dengan bagus, kemungkinan besar dan saya yakin itu akan berkembang. Kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Karena unit usaha yang dijalankan oleh koperasi desa merah putih itu adalah unit usaha yang memang betul-betul bersentuhan langsung dengan masyarakat. Gerai sembako itu menyediakan segala bentuk kebutuhan masyarakat. Artinya di situ tiada hari orang itu tidak membutuhkan sembako, tapi sangat dibutuhkan. Dan itu bisnis yang real akan jalan. Kemudian ada gerai saprodi pertanian. Nah di Wonokerto sendiri kita itu mayoritas petani, yang mana itu setiap hari pasti butuh yang namanya saprodi pertanian, bisa pestisida, bisa pupuk, ataupun yang lainnya yang berhubungan dengan pertanian. Nah, koperasi desa hadir di situ untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga mempermudah untuk diakses oleh masyarakat. Kemudian apotek juga sama. Jadi bisa dikatakan tiada orang yang bisa menjamin bahwa akan sehat selamanya. Pasti akan menjalani rasa sakit atau apa. Kopdres menyediakan sarana untuk memecahkan masalah tersebut. Artinya apa? Koperasi Desa Merah Putih khususnya Wonokerto ini itu akan terus berusaha untuk mendukung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga ini akan terus berjalan. Nah tentunya profit oriented juga.
Di samping masyarakat memperoleh barang yang murah, koperasi juga memperoleh keuntungan dari situ. Jadi seperti itu, Pak. Jadi ada mutualismenya dan itu merupakan kebutuhan sirkulasi di desa sendiri ya. Iya. Jadi mungkin dari sisi tersebut kalau dilihat dari sisi masyarakat kan mayoritas petani, makanya menyediakan segala kebutuhan pertanian seperti itu. Berarti tipsnya buat teman-teman di desa lain menyesuaikan lingkungannya mungkin ya, Ya, betul. supaya bisa jalan. Keraguan yang lain itu tentang manajerial ya, tentang instansi kelembagaan di desa seperti yang tadi disinggung juga ada BUMDes. Itu pasti menjadi tanda tanya di beberapa tempat ya, apakah tidak tumpang tindih seperti itu. Itu bagaimana menjelaskan bahwa oh enggak, koperasi desa Merah Putih tidak tumpang tindih dengan BUMDes. Di sini sendiri juga ada BUMDes ya Pak ya? Ya, betul. Nah, itu bagaimana terjadi tumpang tindih apa tidak sebenarnya? Kalau untuk BUMDes itu memang kan badan usaha milik desa. Sedangkan koperasi itu lebih condong kepada kepemilikan bersama. Siapa yang jadi anggota, dia adalah pemilik dari koperasi tersebut. Nah, untuk di Desa Wonokerto kita bagi. Jadi untuk usaha-usaha yang nanti dibidangi oleh koperasi itu tidak akan diambil oleh BUMDes. BUMDes akan mengambil usaha-usaha yang nantinya bisa mensupport koperasi. Salah satu contoh BUMDes Wonokerto itu di peternak telur ayam. Sehingga nanti ada simbiosis mutualisme di mana hasil dari ternak telur ayam itu kita suplai ke koperasi. Sehingga nanti bisa dapat keuntungan baik itu koperasi maupun BUMDes. Jadi tidak mungkin akan terjadi tumpang tindih seperti itu. Oh ya, jadi dari sisi kelembagaan sendiri, dari sisi fungsi dibedakan dari orang-orangnya juga masing-masing. Bukan tumpang tindih, malah bisa bersinergi gitu Pak ya. Selain itu Pak, apa yang mau dipromosikan tentang Merah Putih? Jadi seperti ini. Jadi saya berharap seperti yang kami sampaikan di awal, keberadaan koperasi Desa Merah Putih ini ikut turut serta mensejahterakan masyarakat. Bagaimana caranya? Mari kepada semua masyarakat, khususnya warga Desa Wonokerto, untuk turut serta menjadi anggota. Kenapa kok bisa disampaikan seperti itu? Dengan kita menjadi anggota, nanti ketika usaha-usaha koperasi Desa Merah Putih ini berjalan dengan lancar, kemudian setiap tahun kita memperoleh namanya sisa hasil usaha, nanti setiap anggota akan memperoleh sisa hasil usaha tersebut. Karena dalam pengelolaan koperasi itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama 10% misalkan digunakan untuk kepengurusan, kemudian 5% untuk pengawas, 30% untuk kembali ke penyataan modal, 40% untuk keanggotaan. Nanti ada beberapa lagi yang untuk sosial dan juga pendidikan. Karena tentunya setiap tahun, setiap hari, setiap bulan tentunya kita mengikuti fenomena yang terjadi. Nah, pengurus koperasi juga butuh yang namanya pendidikan koperasi. Jadi dari hasil usaha yang kita jalankan nanti kita sisihkan untuk biaya pendidikan bagi pengurus supaya lebih paham, lebih mengerti bagaimana berkoperasi, bagaimana kita menjalankan unit usaha sehingga unit usaha itu tetap jalan dan juga menghasilkan seperti itu. Iya, ya. Dari Bapak pendamping ada yang mau ditambahkan? Ya, sedikit saya menambahkan terkait koperasi ini. Benar apa yang disampaikan Pak Kades tadi. Ini salah satu kelembagaan yang ada 3 opsi sebenarnya, Mas. Terkait kelembagaan koperasi ini tergantung desa masing-masing. Akan kalau aturan selanjutnya masih belum tahu, untuk aturan yang awal itu ada 3 opsi tergantung desa. Yang pertama opsinya ini Kopdes ini di bawah unit usaha BUMDes. Yang kedua di bawah pemerintahan desa, yang akhirnya nanti Kopdes bersama BUMDes ini beda lembaga tapi di bawah satu pemerintahan. Yang ketiga, Kopdes ini semi otonom. Ini dibentuk oleh desa, akan tetapi perjalanannya akan
berdiri atau melakukan manajemen secara otonom. Nah, dari 3 ini rata-rata dari desa itu mengambil yang kelembagaan di bawah pemerintahan. Sehingga apa? Sifatnya nanti agar kerjasama dengan BUMDes ini bisa diatur oleh kementerian pemerintah desa. Ya, terkait pengaturan unit usaha, bagaimana sehingga itu bisa bersinergi. Ya. Ketika nanti dilepas dari pemerintahan, khawatirnya itu tadi, yang pertama tumpang tindih, yang kedua Kopdes ini akan terbengkalai karena tidak ada dukungan dari pemerintah desa. Dukungannya hanya sampai pada legalitas saja. Ketika sudah dilepaskan, ini sudah lepas. Nah, sehingga itu saya pikir bukan opsi yang ideal, kecuali memang ada SDM atau permodalan yang sudah kuat, atau koperasinya itu tidak mulai nol. Tapi kalau mulai nol, idealnya ada 2 ini, sejajar dengan BUMDes, atau yang kedua di bawah unit usaha BUMDes. Tidak semi otonom ya. Ya. Kalau yang di Wonokerto berarti yang di bawah. Beda kelembagaan, Pak. Beda kelembagaan. Oke. Cukup di situ? Sudah ya. Nah, ya. Jadi saya teringat bahwa ada kosakata yang populer dan sudah lama sebenarnya, bahwa koperasi adalah soko guru ekonomi kerakyatan. Ya, mungkin ini adalah momentum terbaik ya. Apalagi juga menjelang kemerdekaan, bahwa saatnya membuktikan atau mewujudkan ekonomi kerakyatan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dan koperasi adalah jawabannya. Karena di koperasi adalah konsumen juga sebagai pelaku juga sebagai pemilik, seperti itu ya. Di dalam satu usaha ini, dia itu tidak hanya menjadi konsumen, tapi juga menjadi pemilik yang akan punya hak untuk bersuara, juga punya hak untuk mendapatkan hasil keuntungannya dari rakyat oleh rakyat. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan namanya dan sesuai dengan warnanya ya, Koperasi Desa Merah Putih ini betul-betul menjadi usaha kerakyatan yang merubah kesejahteraan rakyat kita di Indonesia secara umum dan di Desa Wonokerto secara khusus. Mungkin cukup sampai di sini segmen kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi Desa Wonokerto dan program Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.